Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ya ain shad hamim ain sin qaf. Hamdan syakirin hamdan ni'matin biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita diberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, dan mahfirah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita belajar untuk beristiqomah, belajar untuk mudahwamah dalam mendatangi majelis taklim wa dzikir. Dan bagaimana kita sebagai manusia, sekiranya manusia yang lebih utama dalam sifat kemanusiaannya, dan kita sebagai manusia supaya selalu bahagia, ya, di dunia selalu bahagia, di akhirat kelak pun selalu bahagia. Pengen Bu? Bener pengen? Sebenarnya mau kan? Dari kecil harus tahu, ya, bagaimana kita itu bahagia. Jangan sampai ada kesedihan dalam hidup kita. Kang Maman jadi mau ngomong, mau kita balik kali. Tidak ada pusing, tidak ada jenuh, tidak ada males, tidak ada apapun juga, karena kita selalu bahagia. Bagaimana caranya kita selalu bahagia? Walaupun banyak keresahan, walaupun banyak maksiat, walaupun banyak masalah-masalah yang belum selesai, walaupun ada masalah baru yang bikin kita suntuk, sehingga pengen makan ngaji pun kayak dikit. Lagi apa? Lagi pusing gitu. Iya nomor. Amat salah. Saya bagaimana kita ini selalu bahagia walaupun banyak masalah. Masalahnya jangan dibesar-besarkan. Lan aja kanda-kanda nimbo. Kita anda tak mau muka. Ada kanda-kanda nimbo, kita ini lagi susah aja. Walaupun kita tidak duit, tapi seakan-akan punya duit. Begitu anak wong kang marti kita, seandainya kita lagi tidak duit gede, lagi butuh duit kanggo apa kan? Pengen utang di siapa, lagi mikir deh. Contoh kan, tiba-tiba anak yang marah, sedulur atau tangga yang marah, butuh kakak assalamualaikum waalaikumsalam. Ibu-ibu biasa nggak kalau masuk rumah orang mengucapkan
Jangan sampai demikian, ucapkanlah salam kemudian anak pamene kan begitu. Anu kita iki anaknya pengen sekolah butuh biaya. Bila biayai ini nama konon baik. Itu halus bunga akan nengokan susah. Anu kita iki butuh biaya. Bila biayai 5 juta baik. Duit tapi sampean ku meneng deh. Awas hati-hati ngomong. Aja sampai ngomong belakang. Aja sampai ngomong kita kan pada lagi urutan gitu. Tutupi, ya, ditutupi aja sampai wong ikut kita lagi susah, kita lagi belakang. Setiap orang yang di situ membutuhkan bantuan, maka bantulah. Dengan apa? Kalau tidak bisa bantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Kalau tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan ucapan yang baik. Berilah pikiran itu supaya terbuka, jangan sampai pikirannya orang itu tertutup. Kalau tidak bisa lagi, maka dengan doa. Ya, begitu anak wong teka pengen utang, kita butuh duit kanggo utang. Anak teka carane kudu anu ya begini, kita ini lagi dulu anak duitnya. Tapi engkau ya tak utangkan dikit yang sedulur kita, bokat duwe. Ya, bokat duwe kan kang lempeng oleh mas sedulurnya ning kono kang sumpah sampai lagi dulu tak beli kanggo apa sih kamu jika anak tangga kita atau sedulur kita ning kono butuh ngomong biaya sekolah 5 juta ya supaya cek 5 juta aja sampai di sana aja sampai di suntik. Kalau kita lagi butuh duit tinggi, ya pada baik setengah ambil lah aja. Karena kita nulung uang, maka akan begitu. Oleh 5 juta, kita utangkan tentang kita, tolong bayar, bayar sedulunya ditagih. Ya, pikirkan, lagu usahakan, aja sampai nih kono sampai tahunan. Dipipil di papa, sing penting eling kalau Gusti. Tapi awas tuh lamun siapa kita sing naki, sebab kita sing kanggo ganjele, kanggo ya jalan kan begitu. Lah Gusti Allah maha kan begitu. Dari kanjeng Nabi kan, sapa wong nulung, kesusahannya Allah, maka akan ditulung ning Gusti Allah bakal di akhirat. Begitu kiamat karena kita pernah nulung uang ya ngutangi pada kita berdua pada kita nih kono ngutang ke disuruh berdinarakan itu pada apa membantu. Jadi tadi contohnya kan sebab masalah kehidupan itu sing akeh manusia itu hutang contohnya kalau tidak bisa maka apa ucapkanlah yang baik. Kamu apa hutangku kamu kanggo anak biaya sekolah. Wis mekanen bae ya. Ente sekolah ning DC kan begitu. Sekolah jadi kapolri kan begitu. Wis kecil daripada biaya 5 juta ning babakan gratis. Enak deh. Kok kita ngomong dikit.
kita kan kasur, kita kan kita pernah ngaji nih kasaman bersuaranya gratis nih karena itu. Contohnya ya, ngupai ke Jember bokap baik anak jalan keluarnya. Iya kan begitu. Atau negara BK sing langka biaya ya, tinggal buat surat yang biasa kan, surat tidak mampu. Bakal dengan ikunin Bu RT takon. Banyak jalan untuk supaya jangan buntu. Sebab manusia kalau sudah susah akan buntu pikirannya. Bagi kudu anak duit 5 juta sebab anaknya butuh biaya anggur sekolah. Langkah di langkah kudu anak ya angel. Kan begitu. Sebuah contoh. Jadi kita itu urip supaya bahagia baik ya. Kira-kira urip kita kan bermanfaat. Manfaat buat siapa? Buat siapa saja yang butuh kemanfaatan diriku. Sumpamai kita dimanfaatkan tenaga mangga. Sumpamai kita dimanfaatkan hartanya mangga. Sumpamai kita dimanfaatkan manfaat apa? Ya? Tenaga kita, pikirannya kita, duit kita, mangga kan ikhlas. Tapi kadang-kadang istrinya kamu kang sampeyan pujet dulu kubong baik ya, oleh apa? Kadang-kadang tangga memprovokatori kita bermanfaat untuk kita, maka dimanfaatkan tentang kebiasaan kita. Kita bisa nih dulu ya tulungan, kita bisa tenaga ya tenaga, kita bisa duit ya duit, kita bisa nih nasihat, kita bisa ngajak ya ajak. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Seperti apa? Orang bahagia itu kalau orang itu sering sekali menolong orang, ya, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Paham? Ngerti? Kadang-kadang jaluk tulung mereka, tulung anak kita sih, tulung anak apa kita lagi sibuk. Jadi bisa kita lagi kayak dewe. Masya Allah, kan begitu. Yang apa? Tidak ada kebahagiaan sedikit pun kalau waktu kita tidak diluangkan untuk orang yang membutuhkan diri. Paham? Hadisnya qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih baik-baiknya manusia itu adalah orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, kepada manusia. Jadi tidak apa-apa saya dimanfaatkan, apa-apa dimanfaatkan tenaganya saya, pikiran saya, uang, tidak apa-apa. Yang ikhlas ya, saya dimanfaat oleh orang lain ya, dengan apa kemanfaatannya, maka silakan. Saya ikhlas walaupun saya tidak mendapatkan apa-apa, walaupun orang yang pernah memanfaatkan saya, begitu saya minta tidak dikasih aja sakit hati ya. Kabeh kusuk aku. Kadang-kadang ya, orang yang memanfaatkan saya, kemudian saya pun ikut memanfaatkannya. Jadi apa? Sama-sama anfa. Dia memanfaatkan saya pun juga bisa memanfaatkannya. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan atau dimanfaatkan atau
menginfakkannya untuk orang lain. Paham? Ngerti? Bis, sarannya mengkotor. Maka seakan-akan tidak punya masalah. Dalam ini kita orang beda kita sebagai contoh kan begitu. Sampai dengan rabine kita kalau kita apa? Katone enak baik, katone langkah masalah, katone ning jawe pada kalbe. Kenapa? Karena saya ini ya Allah berikan hidupku untuk kemanfaatan orang lain. Semuanya, tenaga saya, pikiran saya, uang saya, apapun juga, mangga. Kadang-kadang ya Masya Allah kan diuji nih Gusti Allah, Kang bisa hadir di Kang nih acara apa? Akekah ya jam 6 pasca. Berarti saya berangkat jam 5 kan berjatuh jam. Jam 5 saya berangkat mending karena dikit ya, bukan kita ngadakan itu kandang harus dinikmati ya, mending wong sengupai anggo bensin neta beli. Tapi apa? Karena kita lillah ingin sekali aku manfaat, maka tenagaku ya, pikiranku, uangku mangga siap jam 5 wis makan belum biasanya kelip. Waduh, nyampe enggak gitu. Sejam perjalanannya bensinnya wis kelip. Kalau Ustaz kalau wong kan supir atau nikono pada Solo bakal kelip ujikan, berarti masih jarak 10 kilo. 10 kilo masih nyampe. Bolak-balik cukup gini. Dan kita nikono beli mengharapkan tomat. Tulis makat saya tetangkala akikah Ustaz nikono dupe berkat baik. Balik ke kelip mati karena di duit. Waduh sedikit nyampe di babakan ya. Tapi tenang, andai kata tidak nyampe maka bisa diisi dengan baju. Pasti ya, kalau kita nikono memanfaatkan diriku untuk orang lain, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada bensinnya tapi nyampe. Itu bukti nyata. Sebuah contoh Mbak Dia Maimun Zubair, waktu itu kan begitu, beliau berangkat menuju ke daerah Jawa Timur, Pasuruan, ngaji di Pasuruan ya. Pulangnya itu mobil gugup ya. Apa ini? Akhirnya apa? Bensinnya ketutup ya. Secara akal bakal bensin ketutup, tapi bisa makan sampai tekan tempat karena di kono kiai di kono langka bensinnya ya. Wong kang nekani mau nikah mbok lalena mbok apa cerita gini ya, sampai pengajian saya kenapa amplop itu langka gampangan omongannya kan, sehingga apa undang iki masa Allah kan gitu nih bengkel nih kono bengkel kok aneh loh iki kok nutup dalam bensin dari mana? Dari Jawa Timur, Pasuruan hingga daerah mana? Secara akal tidak mungkin mobil bisa makan tanpa anak bensin. Tapi beliau kenapa? Rela ya, ikhlas karena Allah mendatangi dan bahkan ngaji ya, tidak punya untuk bensinnya. Allah Ta'ala Maha sampai rumah bisa sampai rumah. Begitu ning bengkelnya jenis konon kena kalau kiai. Sehingga apa? Supaya beli gelang. Ya,
bila cepat nih kalau bahasa begitu mobilnya iyahi oh ya bos diberes selesai ya cuma bensinnya dibuka lihat Pak malah dia bayar duit sing bengkel mau dan untuk pengganti waktu nikah kan ngaji langkah amplop lagi cerita diganti lebih ya kita pengen sodakoh kiai ya sampai gede ya daripada nikah kan itu baik kan Allah maha dengan mahanya Allah wakil kaidah rekadayanya manusia apabila memang ada rekadaya kalaupun tidak rekadaya maka rekadaya Allah itu akan lebih bagus daripada semua rekadaya manusia. Akhirnya di kana itu amplope ketinggalan marni kiai nas ngapunten jeung kiai waktu diundang ka ning Pasuruan kada jadi amplope ketinggalan terus kami umah langsung marah tekan umah mas amplope bisa ketinggalan diceritakan begitu semua kiai ya semua wali ya semua itu kabehku ikhlas nulung wong ikhlas tanpa ada pun karena lo tahu kenapa karena hidupnya ingin dimanfaatkan orang lain atau bisa manfaat untuk orang lain barangkali inilah sebuah kemanfaatan diriku akan menjadikan Allah ridho dan Allah senang pada orang-orang yang bisa apa bisa yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paham? Ngerti? Lah ceritanya ya waktu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak wong wadon ya wong wadon niku dadi zaman sekian apa ya merapot apa ya? Tukang nyapu, tukang beresi masjid, anak sawang-sawang kan gitu, dibuangi, kotor disapu terus bening. Sehingga Pak, wong wadon iki disenengi ning Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena rela tenagane kanggo ngurus umahe Gusti Allah. Pengen manfaat. Anak ini lebih bangun dua ribet bersih apa toh bersih siapa kang nyapu anak beli neng Indonesia wong wadon ela tenaga kanggo masjid anak beli ada wong wadon kan rapi ya kolak ya bersih ya di apa di anu kan dikuras nyapu bersih ngepel bersih itu kamu mau anak di kamu mau siap itu waktu ini kamu apa kamu nyapu atau ngepel di umay Gusti Allah siap tak beli siap-siap bebas siap ya, le mau buat tajuk. Pas waktu itu ya seorang perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu setiap hari kan begitu waktunya disempatkan untuk kemanfaatan. Yaitu apa? Masjid kang kotor dibersih nih terus disapu itu terus sehingga Kanjeng Nabi seneng nih tingkah lakune wong mau rela waktune kanggo ngurus masjid sampai kan Nabi pesan pada sahabat pesan engkau ya lamunan iki Ummu Mahjan dipaling sakit kah? Warang kita
Kanjeng Nabi. Atau sakit kami kono menjelang kematiannya walau kita. Kanjeng Nabi gawe akan contoh kanggo kita sebagai umatnya. Apabila orang yang selalu waktunya digunakan untuk kemanfaatan orang lain, maka hargai dengan penghargaan yang lebih. Akhir hebat wong mau si umum madarku wahas katone beli kato sakit. Apa sebabnya? Karena wis niat kalau Gusti Allah niku masih puyeng liyong dase tupe koyo. Tapi zaman kena koyo kan langkah koyo on ini turun anak pabrik koyo buyang liang melaku menuju masjid. Sampai di masjid Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena orang yang memanfaatkan tenaganya untuk kemanfaatan orang lain, maka akan diberikan kesehatan. Sampai di masjid sehat, pokoknya kudus dok sakit. Akhirnya pas kebenaran si umum ajan niku sakit menjelang kematian. Ya, pas sakit menjelang kematian, ya soal Kanjeng Nabi pesen sahabat klalen sahabat itu. Begitu klalen sampai meninggal. Begitu meninggal langsung si sahabat mau mendatangi rumah Rasulullah. Pas kebenaran wafatnya bengi kan begitu. Sampai di rumah Rasulullah dan Rasulullah sudah tidur. Jadi sahabat ya enggak berani membangunkan Rasulullah. Padahal apa? Rasulullah marah. Dalam kemarahannya tidak diucapkan pada mulutnya, tapi apa? Kelihatan tingkah Rasulullah. Setelah itu pulang lagi sahabat itu. Dan kalau di Arab waktu zaman dahulu mati jam berapa aja cepat dimandikan, disolati dan langsung dikubur. Malam itu pun juga umum macan langsung dikubur. Begitu dikubur Rasulullah tidak tahu atas kematiannya umum macan. Dan pada kalian kabeh Rasulullah sholat subuh berjamaah itu kelalen sampai beberapa hari. Ya, begitu beberapa hari Rasulullah ingat apa? Singkahangka Ramadan sing biasanya aku kasapa kalian. Ndikan umay di lagi apa gini? Dikatakan biasanya wajibnya pekat. Tulis di kono sahabat, ya Rasulullah, saya minta maaf. Apa minta maafnya? Karena pesanmu ya Rasul tidak sampai kepada apa yang kita laksanakan. Sebenarnya waktu itu sakit, mati, wafat, toli di kono sampeyan sedang tidur. Saya tidak berani untuk membangunkan. Rasulullah dalam marahnya langsung mukanya merah. Ada lagi sahabat yang bilang begini, ya Rasul, ada apa sih dengan orang itu tuh? Kalau orang itu tidak ada apa-apanya, tidak berharga, gampang seperti itu. Ada saja orang yang tidak mengerti, ya maklum kan begitu. Ada orang berdui, ya ada orang yang berani bicara, ada orang macam-macam. Untuk apa Rasulullah? Orang itu kan orang yang biasa, tidak ada apa-apanya. Rasulullah dalam marahnya kelihatan. Andai kata Rasul marah, maka mukanya merah. Begitu merah mukanya, di mana kuburannya?
akhirnya di sana ada apa ya Rasulullah? Saya ingin siapa? Masya Allah kan gitu. Sehebat-hebatnya orang kalau sudah mati ya waktu zaman itu disolati oleh Rasulullah Muhammad SAW dan disiarkan kuburannya oleh Rasulullah Muhammad SAW atas jasanya ya, kemanfaatannya, waktunya dimanfaatkan untuk kemaslahatan muslimin kan begitu, bukan satu orang tapi linnas pasti begitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas kan begitu. Berarti tidak pandang bulu siapapun orangnya ya, baik itu orang yang kadang-kadang suka mencetak maki kita, kadang-kadang orang suka iri pada kita, dengki pada kita, atau nikono ngalangan kita, tetap ya bila mana orang itu butuh pada kita ya kita anggap, atau nikono waktu pengen kita yang duitnya anak tapi ngomongnya langka kan begitu, beli nikono wong kang maukah marak mani ya duitnya sih boleh kita aja dendam bengen siraku kita yang duit ka boleh sakit boleh mani ada mukon karena negeri linnas semua manusia siapapun orangnya kita tolong selagi itu orang yang muslim muslimah. Barang siapa yang menolong, barang siapa yang apalagi di situ, barang siapa yang bisa menutupi aibnya orang, bisa anak lakinya dewek duwe keblesakan ada di kanda-kandakan ini anak-anaknya, ada di kanda-kandakan ning kakang adine, ada di kanda-akan ning ibune, ada di kanda-akan ning sapa bae ditutup lakine dewek contoh, atau anaknya dewek duwe keblesakan, atau kakangnya dewek, atau adik dewek, atau wong tua dewek. Masya Allah kadang-kadang wong kampung, wong tua dewek sakit wis haram pikun. Toli apa? Dikanda-kanda akan ya kita puji pegel ngopeni boke kita paham sih disewoki ya mangan ditulangi adus dia adus dikanda-kandakan pegel depan kita aja air ngisinya dibuang taine aja anak kamu dicewoki aja anak kamu kecuali Allah Ta'ala kamu yang ibune nih kono ngising pating larang kabeh dikunci umai aja tanggane pun bisa ngomong Bisa kayak pengen bisa sekian wis ngaji bokap baby bisa laki sakit pada baik ya anake pada baik aja sampai celai atau blesake wong itulah merupakan kita kunci kebahagiaan. Aja sampai ngandaaken keblesakane sapa bae tanggae kan begitu wong ado ya wong kan selagi orang itu Islam. Barang siapa yang menutupi aibnya orang Islam semua muslim maksudnya ya berarti mutlak umum ya di adik, di bapak, di embok, di anak kan gitu semua orang Islam. Bila tahu mataku si fulan melakukan kejelekan ditutupi
aja dikandakan. Jika anaknya siapa kau? Anaknya ibu kau lah, mungkin berkangen kah? Nongkrongnya berkangen aja tutupan. Siapa baik wong Islam selagi iku Islam, waduh kejelekannya kita ajak dikandakaken. Siapa wong bisa nutupi aib wong Islam, maka kita akan ditutupi aib kita di dunia, dan yang paling parah aib kita di akhirat. Ya, wong kang pernah ning kono nrobot tanahe sedulur, tanahe tangga, wis ana batese, ya. Toli kita ini kono anggodalah, toli kita geser, maka apa? Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ngembet tanah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat iku blenak-blenake wong urip ning dunia. Ada siapa? Dicelak ning Gusti Allah dan tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Blenak benikono sawah, hati-hati pada sawah galengane kah? Maka ketika rendam begitu, cokel-cokel mani, cokel-cokel mani. Angkoe bakal apa? Bakal ning dunia ini kono dicelani Gusti Allah dan tidak akan diberikan rahmat sama Allah. Begitu mati aib ketangguhan. Allah ngupai di ketangguhannya aib apa? Akan dikalungi ning Gusti Allah dengan kalungnya 7 lapis tanah. Begitu apa bangkit jengkelak ya bisa tangi. Mungkin kalungnya jungkel manikan begitu. Jungkel manikan. Wah, ikalah wong kampung ini kan dunia kan sampai tanakan kan. Tapi apa? Lamun wong ini kono ora atau ning kono pernah ya ngembet, tapi dimanfaatkan tenaganya, pikirannya buat lain ya, termasuk juga ning kono menutupi aibnya orang lain, maka Allah akan menutupinya. Begitu harapan mati sadar terjadi maaf kalau tanah tadi dibayari. Akhirnya apa? Akhirnya di kono aib di akhirat orang bakal dikalungi tanah 7 lapis. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Orang yang berikan ini berarti apa? 1 senti ngembet tanah wong, maka bumi 7 lapis bumi, langit 7 lapis langit. Berarti berapa kilometer? Sesenti itu dipingkali kan terus. Ya, berarti apa nih? Na'udzubillah min dzalik. Allah pun kadang-kadang kuburannya itu ya matiku. Na'udzubillah. Kita urut derek waktu zaman semua. Kita cilik kelas 6 SD melu nganter mayat. Begitu sampai di kuburan ya terus diukutan begitu. Tapi kok tambah kurang kan begitu. Kurang mana? Diketuk mana kurang mana? Tambah kurang mana? Iki priben iki. Akhirnya apa? Ditekuk. Masya Allah tuh gitu. Itu wis diberikan sama Allah, laknatnya Allah sudah ketahuan aibnya karena tidak pernah menutupi aib orang lain. Tapi untung baik lamun bisa nutupi aib orang lain walaupun pengen pernah
begitu? Karena kita tutupi, maka Allah akan menutupinya. Ada lagi orang yang suka ngempet tanah, mati, ya biasa, lempeng. Kita kan juga, wong bikin, wong apa, wong kang nikono ngempet tanah gitu. Begitu mati, terdelep biasa, tidak diperlihatkan oleh aibnya. Berarti apa? Orang itu ada ampurai Gusti Allah. Sebabnya bisa nutupi aibnya orang lain. Berarti mati ne husnul khotimah. Setelah mati ngembet tanai ka anak-anak nuntut ning anak-anak mana. Sehingga akhirnya tanah dibenerakan benar tadinya. Oh iya segitu ya. Asalnya ngembet sampai ngembet itu lebih daripada 2 meter, bayangkan. Tapi begitu mati ya, diselesaikan pada anaknya, dengan anaknya. Punten ya, bapaknya sampeyan pengen ngembet tanah. Jadi kita pengen bersih mana? Oh mangga jalannya kok. Dibersih ternyata benar. Berarti apa? Orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa menutupi aibnya orang lain. Dan mungkin juga pastinya diampura dosa yang Gusti Allah ya, dilaknat yang Gusti akhir mau. Ana yang mau ya. Ana lu kamu Oke. Aja mau oke. Langkah ning kene sih. Ada juga apa ya? Wis, ikut contoh-contoh menutupi aibnya orang lain itu sangat baik sekali dan bisa akan membuatkan untuk orang lain dan di sendiri. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala in asantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kira-kira sampai ini baik, bagus, indah nafsi. Oke dia sampai aja sampai kapan kebiasaannya ning mata dewek sampai ya. Contohnya kapan ngaca diri lah. Ya, kalau orang yang bisa ngaca diri akhirnya apa? Tahu kejelekannya sendiri. Ternyata memperbaiki sehingga menjadi orang yang baik dengan cara apa? Bisa manfaat untuk orang lain. Anakan kelawan hartane kan begitu. Wong kabeh kita tadi wong sugih. Bokatan sapa kang butuh utang kita. Lamun kita dari sugih. Itu amalnya para ulama zaman dahulu. Ya, seperti al-Mustafid kan begitu. Abu Imam Ibnu Hanbal itu baka ngawat duit soal dibagi-bagi apa lan ngomong-ngomong bokatan anak wong beli mangan beli bisa tuku panganan, lamun anak wong kang beli bisa tuku pakaian kita adalah pakaian. Bokat anak wong kang beli bisa mangan kita akeh panganane. Bokatan dari duit makannya kita. Lamunan utang ya utang, yang jaluk. Bagi aku ngaji duit itu. Sehingga orang itu tidak suka. Marah ya utang jaluk itu hartanya itu dimanfaatkan untuk orang lain supaya apa?
kita hidupnya bahagia. Wis mati kita diomongi bagus kabeh. Ya, langkah sing ngomongi blesak ning kita karena keblesakane ditutupin ning Gusti Allah. Lho kaya ngono sing sugi lamun duwe mobil ya mobile ayu pada melu ya kanggo ziarah. Ayu pada melu kanggo mendi. Ya, bokat ada kang sakit ka marpin kita. Mangga gratis tanpa biaya. Ya belajar tanpa dipelajari tidak akan bisa. Harus kuat pada prinsipnya bagaimana caranya kita bisa manfaat dalam kehidupannya untuk bekal di akhirat kelak. Paham? Ngerti? Citane mana? Ning Sunan Ampel ning kana iku ana masjid. Ya, gawene wali. Wis dikono gedhe masjide tapi langkah sing tukang nyapu. Akhire ning kono ya njaluk karo Gusti Allah. Sunan Ampel iku. Ya Allah, sapa iki sing bakal ngurus masjid ki? Ya, ana sawang-sawang ya, perlu banyu, perlu nikono disapu, perlu kabehane untuk marah sedikit sabar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak muridku rela ikhlas ya untuk waktunya hanya kanggo ngopeni masjid. Ngaji si beli kuntu bakal pada ngaji karena nih kono banyuwe anggo kuduwe langkah dari nimba uripe bukan nih kono lagi pada ngaji PM perane kok disapu anak sawang dibuat selama uripe ku mengkonon tapi Allah Ta'ala dengan ikhlas itu tenagane kanggo masjid Gusti Allah diangkatlah derajatnya sama Allah menjadi wali. Bayangkan derajat Allah kawan itu tidak pandang bulu pada siapa dan apapun juga. Yang penting kita bagaimana jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kapanpun dan dimanapun berada. Bisa ngomong? Yuk pada melakukan. Dicoba dikit. Tenaga eta, pikiran eta, duit eta, atau apa yang menjadikan orang itu puas atas apa yang kita berikan kepadanya. Akhirnya dikono amurite arane soleh iku kerjane kono toli apa pada waktu itu ya si soleh ya mati, Masya Allah, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu wafat Sun Ampel nikono mikiraken sapa maning ya sing bisa kaya soleh. Ana wong pengganti tapi tidak serajin soleh. Ana pengganti tidak sehebat soleh. Ya, akhirnya apa? Gusti Allah Ta'ala pun mulitaken maning. Uyi maning. Wis mati dipendem ning pinggir masjid kan wali soleh niku iku mati pingsana. Masya Allah kan gitu. Wis mati ya karena waliullah iku seakan-akan minta sama Allah dan ketuni ya mati dikit kan urip maneh nyapu ya apa nih kono nimba apa nih kono terus begitu mati maning dikubur maning kono kuburan
siji tapi matine ping sana dapat jajah ditingkataken ning Gusti Allah sampai menjadi wali. Karena apa? Karena tenagae ning kono dimanfaatkan untuk kemanfaatan semua manusia. Walaupun iku duduk manusia tapi tempat yaitu masjid kang ning kono dekene kabeh wong Islam kan begitu. Bener kene bahasane mutak. Khairun nas adulun nas. Manusia kan begitu. Zaman kita cilik membabakan niku anak wong kok ya sampai ku begini mau bagian nanggo timba ngomong sengkot sengkot iku bakal menjelang subuh ya kabeh umahe kiye kepek kabeh oleh masjid musholai wong kampung kepekan musholai banyak anak musholai biar babakan ya sebelum subuh mesti kepeki umahe dikepeki ya oleh masjid dikepeki ya kabeh musholai tidak sapa baik iki ya belum ketahuan kapan nimbae kan begitu akhirnya ini kono balik tekan di umaheku dadi wong sugih dadi kiai pada turunane empu dadi bahkan orang mengatakan wali ya bisa menjadi wali. Kita pernah sewani kono ya tekan ni kono diuji ning wong mau ujiannya apa? Ujiannya sama gini kamu uang bawa ya dicukut kabeh duit kita sampai tekan dompet ya dirogoh kabeh biasake duitnya dicukut potongnya pun dicukut cukut potongan kabeh dompetnya diukur biasake antok kabeh kita mikir waduh ini balik ke pipen ya balik ke pipen bensin kan setengah cukup tak beli hati kita akhirnya apa? Dia ngomong kita ini lagi butuh duit membayar tukang bangunan kita lagi butuh butuh membayar tukang ikhlas tapi ikhlas kiai temenan sumpah sampai sumpah ikhlas kiai mangga kiai terus kita balik orang mikir pipen ongkosnya pipen bensin apa akhirnya pas waktu balik duit 20 di motor bensin 20 biar kurang lah di Jawa Tengah sampai 20 kurang kan begitu biasanya kita di Cirebon bolak balik babakan itu waktu zaman semono 20 pas bensinnya tapi apa? Kita bisa yakin dengan uang 20 pas kan begitu akhirnya nih perjalanan ya kita ngomong supir pil lokatan sampai kampung amangan baik ya mandek nindi kalau makan dan nindi kita buat dulu kan ternyata omongannya kita tujuannya abang-abang lambe kan begitu tapi ternyata dibuktikan kita dulu lali ning mobil ku supirnya manjing ning rumah makan lagi mangan kelap ya berangkat mangan nunggu kita di mana tidak pengen di rumah makan ini ya akhirnya kita ngutut mangan beli maksudnya apa? Bukan kurang duit kan pikiran deh cukup bikin omongan ki pada supir rakus ayam dipangan, untuk dipangan, tempe dipangan, ya pesemangannya ini ono anak kecil dipangan, duk dipangan, minumnya loro, telu ya, minum kafe, waduh, bitter, des, dia bayar 35.000 tahun dah sebeli, tahun waduh, 20.000 masih kurang. 5 seuman
kita ning mobil ning gulati ning tas langka ning dompet langka ning apa langka langka aja balik ning kasih rogo-rogo ning pesak langka kan begitu ning papong langka ini dapat dikemenang anak jam tangan anak KTP kan begitu jam tangan bisa dikadeakan atau kamu bayar mana KTP jadi kadeakan kamu main money tapi bedanya kita masa gini begitu tak buka mana dompetnya kan ternyata pas duitnya anak 35 cek bayar aja tadi akhirnya baik mangkat money kita turu lali ning apa ning mobil mandek ning pom bensin suwet mandek ning pom bensin disipul saya sih supir begitu disipul kita digerti dibuka kap mobilnya tuku oli rong wadah kang bensin balik tang lihat full tank bila boleh 75.000 di salah satu semua. Teng duit itu mesti ngomongnya. Duit kamu mana? Pasti tinggi. Ya, tapi Allah kan gitu. Gulati mani dan gulati. Ini pesak langka. Ini pesak langka. Ini kopong langka. Ini dompet langka. Tas langka. Kita bingung. Kita mudun nikah ya Allah anak kepriben kayak musik kita ini. Tapi apa begitu kita mancing ya ning mobil mancing ning dompet duitnya pas 70.000 begitu bensin ya tuli apa kang mau kah tuku oli rong kaleng la ilaha illallah jadi sampai kayak musik kita banyak. Tapi apa? Ternyata uang itu ada pas lagi. Aneh kan? Ternyata apa? Dia yang mau kan lagi nyoba kita, ngetes kita. Sampai ke kami rumah ya, dibuka dompetnya, duit mau kan masih anak 20.000 kan. Apapun pun awalnya kita ini sadar ngerti. Ya, wah dia ini ngetes kita kan. Maka duit mau tekan dia kalau pulpen tekan begitu ya terserah anak duit bibit kiai ngupanya kita kan duit bibit tapi kita mau menggunakan ya lamun kita duit mau mangan kita maka daging kita termasuk juga duit palsu kan begitu kita mau tuku apa karena ngerti ikut ada duit terus tekani rumah tersafet wawas kanggo apa kita nyimpen duit palsu kang nikono berhubungan dengan duit kang duwe atau juga mungkin juga sapa Allah dia mau amalnya apa ngalbeng itu selalu ngisi kolai kiai ngisi kolak masjid kolak musola amalnya pun sampai bisa dapat akan duit bibit sampai jadi bongsi di mana wali Gusti Allah wallahu a'lam bishawab apakah itu atau tidak yang penting kita amal ya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain entah itu tenaga kita atau pikiran kita atau duit kita apa semuanya lah nggak apa-apa yang ikhlas Allah akan memberikan lebih pada kita di antara kelebihannya selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Waktunya top. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim la yaghfiru dhunubal adim illa adim ya adim subhanallah
العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum